Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat dan juga nikmat sempat hingga pada saat ini kita bisa melaksanakan tugas dan kewajiban kita, yakni menjalankan ibadah salat Jumat dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apa. Salawat serta salam hanya terlimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga keluarganya, para sahabat, para tabi'in dan mudah-mudahan kita yang hadir di sini juga seluruh umat yang selalu setia melaksanakan ajarannya hingga akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Kami informasikan pada para jamaah bahwa pelaksanaan ibadah Jumat untuk kesempatan Jumat 12 April 2024 yang bertepatan dengan tanggal 3 Syawal 1445 Hijriah jatuh pada jam 11.54. Untuk itu pada para jemaah yang masih berada di luar, kami persilakan untuk segera mengambil air wudhu dan mengisi sop-sop yang masih kosong di depan terlebih dahulu untuk kesempurnaannya ibadah yang akan kita laksanakan. Adapun yang bertindak selaku imam merangkap khatib pada kesempatan ini yaitu yang terhormat Al-Ustaz Dr. Andes Haji Prihatna Sudarma MM MSI dari Kota Cirebon dan muadzin Bapak Soekarna Wijaya. Marilah kita laksanakan ibadah salat Jumat ini dengan sebaik-baiknya dan sekhusyuk-khusyuknya, dan semoga Allah mengampuni semua dosa-dosa kita dan menerima semua amal baik kita. Amin ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Empat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar, Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah.
حي على الفلاح. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Ma'asyiral muslimin wa jumlatal mu'minin rahimakumullah. Rawiya an Nabi radhiyallahu anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wa sallam qala idza kunta sahibika yawmal jum'ah wal imamu yakhruju fadallahu wa man lahu fala jum'ah
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Da'una nashkurullah
alladhi haraka qulubana wa haraka uqulana hatta namahnul quwata lil qiyam bihadzal hadas. Let us thank the Almighty who has turned our heart, move our mind, so that we were given the power to perform this event. Sidang Jumat yang berbahagia, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah menggerakkan hati kita, menggerakkan pikiran kita sehingga kita diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan perintahnya. Dan semoga salam dan kesejahteraan dilimpahkan kepada pemimpin terbesar umat manusia sedunia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Marilah kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa yang diwujudkan dengan kecintaan kita kepada Allah dan Rasul-Nya melebihi kecintaan kita kepada yang lain. Kecintaan kita kepada Allah dan Rasul-Nya melebihi kecintaan kita kepada harta yang kita miliki, kepada kekuasaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, hari ini di sini dan detik ini kami ingin mempersembahkan diri kami sebagai hamba Allah, bukti bahwa kami lebih mencintai Allah dan Rasul-Nya lebih daripada kecintaan kami kepada yang lain. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Innallaha ma'as sabirin. Wala taqulu lima yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'un walakin la tash'urun. Wala nabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ulaika alaihim salawatum mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'adallahu alladhina amanu minkum wa amilus salihati la yastahlifannahum fil ardh. Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman di antara kamu dan yang mengerjakan kebajikan bahwa Dia sungguh akan menjadikan mereka berkuasa di bumi ini. Surat An-Nur, surat ke-24 ayat 50. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, hari ini kita mencoba untuk menjawab pertanyaan besarnya adalah kepada siapakah Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuasaan dalam sepanjang sejarah manusia. Di dalam ayat ini Allah berjanji akan memberikan kekuasaan kepada mereka yang beriman di antara kamu dan yang mengerjakan kebajikan. Sidang Jumat yang berbahagia, pertanyaan pertama kita adalah apa yang dimaksud dengan iman? Iman artinya pembenaran terhadap sesuatu, pembenaran terhadap semua hal. Iman mempunyai kesamaan dengan rasa kagum, rasa cinta, karena keduanya bersumber dari hati manusia. Dua orang yang mempunyai tingkat pengetahuan yang sama. Saya ulangi lagi. Dua orang yang mempunyai tingkat pengetahuan yang sama dapat berbeda tingkat kekagumannya terhadap satu objek yang sama, yang sama-sama mereka ketahui. Si A dan si B melihat satu pemandangan. Rasa kagumnya tentunya berbeda. Kemudian yang kedua, pertanyaan kita adalah apa yang dimaksud dengan amal? Amal artinya penggunaan 4 daya yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap semua manusia.
Apakah itu orang miskin? Apakah itu orang kaya? Apakah itu jenderal yang berjalan di atas jembatan atau gembel yang tidur di kolong jembatan? Atau orang yang terhormat atau orang yang tidak terhormat? Semuanya diberikan 4 daya. Apa 4 daya itu? Yang pertama adalah daya fisik. Ketika seseorang mendaya gunakan daya fisik yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia mempunyai keterampilan yang menggunakan otot kita, kaki kita, tangan kita. Kita bisa naik motor, naik mobil, dan seluruh hal yang dilakukan oleh menggunakan otot kita, baik tangan maupun kaki. Kemudian yang kedua, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah memberikan daya pikir kepada setiap manusia. Barang siapa yang mendaya gunakan daya pikir itu akan melahirkan ilmu dan teknologi. Daya pikir membedakan manusia dengan makhluk Tuhan yang lainnya. Diberikan otak yang bisa berpikir jauh dibandingkan dengan makhluk yang lainnya. Bagaimana di Jakarta itu tempo hari bisa merubah sampah menjadi energi listrik. Sampah yang begitu dibuang oleh masyarakat karena tidak gunanya menjadi sesuatu yang sangat berguna. Tenaga listrik yang bersumber dari sampah. Bagaimana di Saudi Arabia yang tandus lalu mengebor air sedalam 1 kilometer, maka air yang dari bor itu bisa merubah yang tadinya tanah menjadi tanah yang tandus menjadi tanah yang subur. Begitu juga di Republik Palestina. Inilah pentingnya umat Islam, jangan kalah dengan umat yang lain tentang penggunaan, pendaya gunaan daya pikir. Hari ini umat Islam masih tertinggal di dalam bidang ilmu dan teknologi. Sidang Jumat yang berbahagia, yang ketiga adalah daya kalbu. Ketika manusia mendaya gunakan, mentumbuh kembangkan daya kalbu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka akan menghantarkan seseorang itu kepada keimanan yang tinggi, akhlak yang luhur. Sidang Jumat yang berbahagia, yang terakhir adalah daya hidup. Daya hidup ketika kita ditumbuh kembangkan menjadikan seseorang mampu menghadapi aneka tantangan serta menyesuaikan dengan lingkungan. Hari ini jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalangan muda bahkan di negara-negara maju pun yang daya pikirnya begitu hebat, tapi ketika daya hidupnya tidak ditumbuh kembangkan, tidak diprestasi, dikembangkan, maka terjadilah manusia-manusia yang bisa bunuh diri, gampang bunuh diri, putus asa. Oleh karena itu kita sebagai manusia yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala tentunya harus mampu mendaya gunakan 4 daya itu. Sekali lagi, daya fisik, daya pikir, daya kalbu, dan daya hidup. Itu pengertian amal. Lalu ketika amal ditambah soleh, apa maksudnya? Amal soleh adalah amal yang baik dan bermanfaat bagi dirinya maupun orang lain. Jadi suatu amal yang bermanfaat bagi dirinya maupun orang lain dinamakan dengan amal soleh. Pertanyaan berikutnya adalah, apakah kekuasaan bisa dimiliki hanya karena amal soleh tanpa iman? Jawabannya bisa. Lalu kita bertanya, apa yang dimaksud dengan kuasa? Kuasa beberapa arti menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Yang pertama, kuasa adalah kemampuan atau kesanggupan untuk berbuat sesuatu. Kemudian arti yang kedua,
wewenang atas sesuatu atau menentukan, memerintah, mewakili, mengurus dan sebagainya. Sebagai contoh misalnya sebagai bupati, wali kota, gubernur, presiden dan seterusnya. Arti yang ketiga, kuasa adalah pengaruh yang ada pada seseorang karena jabatannya. Seperti tadi, kekuasaan diberikan kepada seseorang bisa berupa ujian, bisa berupa cobaan, bisa berupa ganjaran, dan bisa berupa anugerah. Lalu pertanyaan berikutnya, apa 4 hal itu? Apa yang dimaksud dengan ujian? Ujian arti yang pertama adalah hasil menguji. Ya. Ketika orang pengen naik kelas, ya, kelulusan terakhir, maka ada ujian. Kemudian yang kedua, sesuatu yang dipakai untuk menguji mutu sesuatu. Ya. Ketika menerima pegawai baru, maka harus diuji. Ya. Ini ujian. Kemudian yang kedua, cobaan. Cobaan adalah sesuatu yang dipakai untuk menguji ketabahan seseorang, keimanan seseorang. Kemudian ganjaran. Ya. Ganjaran adalah yang pertama itu hadiah sebagai balas jasa, dan yang kedua adalah hukuman atas perbuatan yang salah yang dilakukan oleh seseorang. Yang terakhir, anugerah adalah semata-mata pemberian dari Allah Subhanahu wa taala, bukan balasan terhadap sesuatu yang dilakukan. Nabi Muhammad SAW adalah manusia yang paling berpengaruh dunia sepanjang zaman menurut penelitian yang dilakukan oleh Michael Hart selama 10 tahun. Dan itu bukan orang Islam. Satu hal yang menjadi kelebihan Nabi Muhammad SAW, mampu melahirkan kepala negara 4. Dia kepala negara mampu melahirkan dalam waktu yang sama, dididik oleh Nabi Muhammad SAW. Bisa melahirkan Abu Bakar, bisa melahirkan Umar, bisa melahirkan Utsman, bisa melahirkan Ali bin Abi Thalib. 4, bahkan kalau dihitung Husain jadi 5. Bung Karno hanya 1 anaknya, ya, dididik Megawati. Ini Nabi Muhammad SAW mendidik 4 atau 5 kepala negara. Sangat ironis kalau kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW tidak mau mempelajari bagaimana Nabi Muhammad SAW, Quran dan Sunnah Nabi, Quran dan hadis. Mari kita bangkitkan semangat untuk mempelajari bagaimana Nabi Muhammad SAW mempunyai 4 karakter: sidik, tabligh, patonah, dan amanah. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi mari kita bangkitkan semangat hidup kita untuk mempelajari bagaimana sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sidang Jumat yang berbahagia, kesimpulannya yang pertama bahwa kekuasaan itu diberikan kepada seorang, bukan berarti orang tersebut orang yang terbaik pada zamannya. Sekali lagi, kekuasaan itu diberikan kepada seseorang, bukan berarti orang tersebut dipastikan orang yang terbaik pada zamannya. Belum tentu. Akan tetapi, yang pertama, kekuasaan itu diberikan kepada seorang hanya diizinkan saja, tapi tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena semua yang terjadi di dunia ini atas izin Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, ada juga kekuasaan itu diberikan kepada seorang dan Allah di samping mengizinkannya, dia ridho memberikannya. Selanjutnya, kekuasaan itu diberikan kepada seseorang, bisa berupa ujian, bisa berupa cobaan, bisa berupa anugerah, bisa berupa ganjaran. Hanya Allah yang mengetahui apakah kekuasaan itu diberikan kepada seseorang dalam bentuk ujian atau cobaan atau anugerah atau ganjaran. Dalam hal kekuasaan dan jabatan, kita merujuk kepada Abu Bakar dan Umar.
Mereka saling tidak mau jadi khalifah pemimpin karena yakin betul bahwa kekuasaan yang dipegang adalah sesuatu yang harus dipertanggungjawabkan baik di dunia maupun di akhirat. Sekali lagi kita mencontoh bagaimana Abu Bakar dan Utsman, Abu Bakar dan Umar. Ketika Nabi Muhammad SAW wafat, maka terjadilah diskusi siapa yang menggantikan sebagai khalifah, bukan sebagai Rasul dan Nabi. Ketika Nabi Muhammad SAW wafat, kerasulan dan kenabiannya tidak bisa diganti. Tapi sebagai pemimpin negara, sebagai khalifah harus ada menggantikan. Sampai pemakaman Rasulullah itu ditunda sampai hari Rabu, meninggalnya hari Senin. Apa yang terjadi pada saat itu? Umar maju ke depan. Ya Abu Bakar, engkau yang pantas menjadi khalifah pengganti Rasulullah SAW sebagai kepala negara. Itu kata Umar. Apa jawaban Abu Bakar? Ya Umar, saya tidak pantas menjadi khalifah karena saya ini sangat lembut, ya. Dikhawatirkan saya tidak bisa memberikan keputusan yang tegas. Kemudian Abu Bakar itu bicara bahwa yang pantas menjadi khalifah pengganti Nabi Muhammad SAW adalah engkau ya Umar. Apa kata Umar? Aku ini cepat naik pitam, cepat marah. Tidak pantas jadi khalifah. Nilai apa yang kita berikan, makna apa yang kita temukan dalam dialog orang yang terhebat di mata Rasulullah SAW itu, bahwa kepemimpinan tidak untuk diperebutkan, karena meyakini betul kedua orang ini bahwa setiap diri kamu adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan diminta pertanggungjawabannya, baik di dunia maupun di akhirat. Ini yang dibangun, pemahaman terhadap Islam yang dibangun oleh Abu Bakar dan Umar. Tidak seperti hari ini, kepemimpinan diperebutkan karena tidak punya keyakinan bahwa setiap diri kamu adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan diminta pertanggungjawaban. Apalagi sebagai kepala negara, tanggung jawabnya besar. Itu sekali lagi nilai dalam Islam berkaitan dengan kepemimpinan, bahwa jabatan jangan diperebutkan, bahkan saling tidak mau. Bahkan di dalam dialog itu diperlihatkan kelemahannya. Bukan hari ini, bukan miliknya kelebihan, tapi diekspos menjadi kelebihan. Kebalik itu. Mengapa demikian yang dilakukan oleh Abu Bakar dan Umar? Karena ketika dia diangkat jadi pemimpin, maka sudah dikasih tahu rakyatnya, ini kelemahan saya. Anda nerima enggak? Wahai umatku. Seperti itu. Barakallahu li wa lakum. Allahumma sholli ala Muhammadin Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladziina min qablina.
ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام والحمد لله رب العالمين أقيم الصلاة. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر لا إله إلا الله. Luruskan dan rapatkan baris. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تكونوا من يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. الله أكبر. Sami Allah liman ربنا ولك الحمد Allah Akbar. الله أكبر Allah Akbar. Allah Akbar. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahman
الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. Allah Sami Allah ربنا ولك الحمد. Allah 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 Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Alhamdulillah.